Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama aku Muklis Empas Lajang di channel YouTube Tarkam Aceh Utara. Di video kali ini aku akan membahas fenomena banyaknya event-event tarkam yang ada di Aceh. Kan dalam kurun waktu setahun belakangan ini nih, setelah bisa dikatakan pandemi itu berakhir, event tarkam itu seakan tidak ada jedanya ya, tidak ada jedanya. Bahkan per edisi itu ada sampai jadwalnya berbarengan bersamaan. Bisa dikatakan dari akhir tahun 2001 kemarin sampai dengan sekarang ada cukup banyak. Dan di bulan ini atau di akhir tahun ini menurut saya event tarkam itu sedang melemah daya tariknya. Nah, di sini aku akan membahas penyebab melemahnya daya tarik tarkam yang ada di Aceh. Namun sebelum lanjut, teman-teman boleh tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Yang pertama mungkin menurutku pribadi, kenapa melemahnya daya tarik event tarkam yang ada di Aceh? Yang pertama mungkin karena Liga Indonesia resmi dimulai. Artinya pemain-pemain yang bisa dikatakan memiliki kualitas rata-rata itu sudah dikontrak klub-klub profesional gitu. Itu sangat mempengaruhi dengan nilai jual pertandingan itu sendiri, sangat mempengaruhi penonton yang akan menyaksikan pertandingan tersebut, yang biasanya pemain-pemain yang bisa dikatakan sering kita lihat di layar kaca, bisa kita langsung temui di event-event tarkam, kini mereka sudah tidak ada lagi di event tarkam. Bisa dikatakan pemain-pemain yang punya pengalaman yang bermain di liga ini memang mempunyai daya tarik sendiri gitu di event-event tarkam. Ada beberapa penonton yang ingin menyaksikan pertandingan itu karena pemain tersebut. Yang kedua mungkin karena terlalu padatnya jadwal. Kita tahu ya, dari akhir 2021 sampai dengan sekarang tidak pernah berhenti pertandingan tarkam. Saya mencatat ada sekitar 1 bulan event tidak dilaksanakan dikarenakan memang bersamaan dengan bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan, dalam edisi Lebaran juga awal Lebaran tarkam kembali dimulai. Catatan saya ada di Juli, ada di Lebu, setelah Lebu di Jangka, dan seterusnya sampai dengan sekarang. Dengan padatnya intensitas event tarkam sendiri seperti itu, mungkin penonton itu sudah mulai bosan ya. Apalagi memang pemain-pemain tarkam yang kita lihat itu rata-rata mereka itu saja. Misalnya kita nonton pertandingan di Biren, esoknya ada main di Losmawi ataupun di Aceh Timur, pemainnya yang kita tontonnya itu aja, itu aja, tidak ada nama-nama baru atau muka-muka baru. Catatan saya ada beberapa nama baru di event Biren kemarin ataupun di KNPI Cup di yang berlangsung di Kompi B kemarin, ada pemain-pemain asing yang panitia datangkan. Selepas dari itu ya memang pemain muka-muka lama. Ini juga mungkin mempengaruhi ya melemahnya daya tarik tarkam. Mungkin penonton sudah mulai bosan ya. Jadi untuk menyaksikan pertandingan langsung mungkin mereka sudah enggan gitu. Catatan saya juga beberapa kali saya melihat pertandingan langsung, penonton juga tidak begitu membeludak seperti awal-awal setelah pandemi kemarin. Yang ketiga mungkin pengaruh sosial media, baik itu Instagram ataupun YouTube. Terutama YouTube sekarang mungkin event sudah banyak gitu, dan
kecanggihan sosial media juga terlalu mudah diakses. Bahkan beberapa panitia-panitia Tarkam itu mengajak kerjasama dengan konten-konten kreator. Seperti di Biren ada namanya Dedi Channel, di Lok Sumawi ada namanya Aceh Sport yang meliput khusus pertandingan Tarkam tersebut. Jadi setiap pertandingan Tarkam tersebut direcord, ditayangkan secara ulang di channel YouTube mereka. Tujuannya cuma satu, sebenarnya konten kreator ini mungkin mencari konten dan mendapatkan AdSense dari YouTube tersebut. Tapi secara tidak sadar ini membuat panitia juga berkurang gitu pendapatannya. Kita tahulah Tarkam rata-rata di daerah kita menggunakan tiket untuk masuknya. Jadi kalaupun pertandingan ini disiarkan secara ulang, penonton-penonton yang dari jauh, dari luar kota itu mungkin sudah ada hitung-hitungannya. Kalau dia pergi nonton langsung mengeluarkan dana sekian-sekian, tapi dengan duduk di rumah dengan isi kuota dia juga bisa menyaksikan pertandingan yang dia mau gitu. Tinggal buka YouTube channelnya, channel yang menayangkan siaran ulang, dia bisa langsung nonton video fullnya. Mungkin ini sangat mempengaruhi lah menurut saya dengan adanya sosial media, YouTube secara tidak langsung itu mengurangi atau meminimalisir lah untuk penonton untuk datang langsung, dikarenakan mungkin biaya dan lain-lain. Mungkin menurut saya hanya 3 poin tersebut yang sangat mempengaruhi kenapa event-event Tarkam di edisi bulan-bulan ini memang melemah daya tariknya. Mungkin di video kali ini cukup di sini pembahasan saya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe, share, dan komen, kasih sarannya agar perkembangan channel ini terus bertumbuh. Sekian dari saya, Muklis Lepas Lajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.